Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa tasliman alaika ya Rasulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Pemuda merupakan salah satu tonggak kemajuan bangsa dan negara. Pemuda adalah salah satu aspek kehidupan yang sangat penting dalam segala kehidupan. Akan tetapi, pemuda di zaman ini banyak yang tidak menjadi baik, banyak yang melenceng dari arah kebaikan. Pemuda zaman ini banyak yang melakukan kenakalan remaja. Sehingga pemuda tersebut menjadi salah satu golongan yang harus diwaspadai dan diperhatikan agar pemuda tersebut dapat menjadi generasi muda yang islami. Generasi muda islami adalah sosok pemuda yang memiliki intelektual yang sangat tinggi, berakhlakul karimah, dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya generasi muda islami ini tidak dapat diperoleh, tidak hanya dapat didapatkan dengan cara yang sepele. Perlu adanya usaha terus-menerus dari setiap pemuda tersebut. Perlu adanya usaha dari diri sendiri seperti belajar menuntut ilmu, kemudian berakhlakul karimah, dan juga terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pemuda merupakan salah satu tonggak kemajuan bangsa dan negara. Syubbanul yaum rijalul ghad. Begitulah peribahasa bahasa Arab menyebutkan. Syubbanul yaum, pemuda di zaman ini, rijalul ghad, akan menjadi pemimpin di masa depan. Hal ini sesuai dengan yang sudah saya paparkan sebelumnya, bahwa pemuda adalah tonggak kemajuan bangsa dan negara. Karena di punggung para pemudanya, masa depan negara dan bangsa tersebut, masa depan agama tersebut akan berada di pundak tersebut. Kemudian generasi muda, masa muda tidak akan datang kembali jika kita sudah melewatinya. Dalam hadisnya disebutkan bahwa igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 sebelum 5-mu. Apa saja? Salah satunya syababika qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Hal ini dapat diartikan bahwa masa muda tidak akan kembali, tidak akan didapatkan kembali setelah kalian sudah mendapatkan masa tua. Masa muda, kalian memiliki tenaga, waktu yang sangat banyak, sehingga perlu dimanfaatkan, perlu dioptimalkan sebelum datang masa tuamu. Di mana nanti masa tua jelas tenaga yang dimiliki lebih sedikit, waktu lebih sempit, sehingga perlu dimanfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Lalu apa hubungannya pemuda dengan bulan Ramadan ini? Apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing pemuda, oleh seluruh pemuda saat di bulan Ramadan ini? Banyak hal yang bisa dilakukan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid dapat dilakukan dengan cara apa? Dengan merutinkan kegiatan ibadah di bulan Ramadan. Contohnya sholat tarawih, menjadi panitia, menjadi amil zakat. Panitia tarawih, bila pemuda tersebut tidak bisa menjadi imam atau khotib atau ceramahnya, maka pemuda tersebut dapat mengkoordinir siapa yang menjadi imam, siapa yang menjadi penceramah. Kemudian menjadi amil zakat. Kemudian mengadakan pesantren Ramadan, pesantren kilat. Mengadakan iktikaf. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemuda di bulan Ramadan ini. Jadi jangan sepelekan pemuda di bulan Ramadan. Selanjutnya selain memakmurkan masjid apa? Ya bermuamalah di tetangga. Melakukan kegiatan baik, melakukan kegiatan silaturahmi di tetangga. Contohnya apa? Membangunkan sahur. Itu salah satu hal yang sangat penting di bulan Ramadan. Karena tanpa adanya gerombolan atau kumpulan yang membangunkan sahur, mungkin banyak orang yang tidak bangun sahur. Tetapi membangunkan sahur dengan cara yang tepat,
tidak dengan cara yang brutal atau menimbulkan kericuhan. Selain itu apa? Selain itu menjalin silaturahmi. Contoh misal nanti saat Idul Fitri banyak open house atau silaturahmi di setiap rumah-rumahnya. Maka pemuda bisa menjadi salah satu pionir penggerak di mana silaturahmi tersebut akan tetap terjaga. Contoh selanjutnya yang pastinya buka bersama, menyiapkan takjil, menyiapkan sahur. Itu merupakan salah satu kegiatan pemuda yang dapat dilakukan. Jadi kesimpulan pada ceramah singkat ini, jikalau engkau masih menjadi pemuda, masih masa muda, manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena masa muda tidak akan kembali, masa muda akan berada di situ saja, tidak akan mengikuti kalian dimanapun kalian berada. Jika kalian sudah melewati masa muda, maka selanjutnya masa dewasa, selanjutnya masa tua. Jadi manfaatkanlah di mana saat kalian dalam masa muda tersebut. Karena masa muda merupakan masa yang penuh romansa. Begitulah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.